matkul teori organisasi akan menjelaskan tentang etika dan budaya organisasi. Happy watching! Baik, saya di sini akan menjelaskan dulu apa sih itu organisasi. Nah, organisasi adalah tempat atau wadah yang digunakan oleh sekumpulan manusia untuk bekerja sama melalui koordinasi dan pembagian kerja demi tercapainya tujuan bersama. Dalam organisasi juga memerlukan etika yang baik agar tujuan organisasi terpenuhi dan berjalan dengan lancar. Nah, etika sendiri merupakan nilai moral, norma, dan aturan yang dijadikan oleh manusia sebagai pedoman atau pegangan dalam bersikap atau berperilaku. Jadi bisa dikatakan etika dalam organisasi adalah nilai moral dan aturan yang dijadikan sebagai pedoman atau rujukan dalam bersikap di dalam ranah organisasi. Etika juga sangat dibutuhkan dalam interaksi manusia dengan manusia yang lain, termasuk di dalam organisasi. Nah, maka terciptalah yang namanya kode etik, yaitu aturan, pedoman, dan tata cara dalam melakukan suatu kegiatan, pekerjaan, serta profesi yang berfungsi sebagai pedoman dan rujukan bagi setiap anggota dalam berperilaku dan bersikap mencegah adanya campur tangan dari pihak atau instansi luar organisasi dan sarana kontrol dari masyarakat. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi teori organisasi, yaitu prinsip-prinsip yang menjadi bagian dari kewajiban moral anggotanya. 1. Memiliki prinsip yang selalu menghormati hak dan martabat manusia. 2. Mempunyai kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan bidang kerja yang ditekuni. 3. Bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas-tugasnya. Yang keempat, yakni selalu keseimbangan antara tuntutan hak dan pelaksanaan kewajiban di setiap tugasnya. 3 tahap perkembangan moral dalam kehidupan organisasi. 1. Tahap prakonvensional, yakni menaati peraturan untuk menghindari hukuman fisik dan kepentingan yang dirasakan secara langsung. Yang kedua, yakni tahap konvensional, menghayati hal-hal yang diharapkan, mempertahankan konvensi dengan memenuhi kewajiban-kewajiban yang disepakati. Yakni 3, tahap prinsip, yakni menghargai hak-hak orang lain, mempertahankan nilai-nilai hak mutlak, dan mengikuti prinsip-prinsip etis yang dipilih sendiri, bahkan bila prinsip-prinsip itu melanggar hukum. Budaya organisasi. Budaya organisasi sendiri didefinisikan sebagai seperangkat nilai, keyakinan, dan asumsi serta norma yang telah lama berlaku, diyakini dan disepakati, yang kemudian diterapkan dan diikuti oleh seluruh anggota. 3 tingkatan dalam suatu konsep dasar dari budaya organisasi. 1. Tingkatan asumsi dasar. Asumsi dasar ini bisa diartikan sebagai suatu keyakinan filosofi di mana hal tersebut tidak dapat dilihat oleh mata, namun diyakini adanya. 2. Tingkatan nilai. Tingkatan ini berhubungan dengan sikap dan perilaku, bisa dilihat dengan adanya perubahan dan melalui konsensus sosial. Yang ketiga yakni tingkat artifak, merupakan suatu yang bisa dilihat namun sulit untuk ditirukan, terdapat dalam bentuk seni, teknologi, atau sesuatu yang dapat didengar. Sekarang kita bicara tentang karakteristik budaya organisasi, di mana Robbins dan Stephen telah membaginya menjadi 7 karakteristik. Yang pertama adalah innovation and taking risk, atau berinovasi dan berani mengambil resiko. Artinya, karyawan atau anggota didorong untuk selalu berinovasi dan berani mengambil resiko. Yang kedua adalah attention to detail atau perhatian terhadap detail, di mana anggota dan karyawan didorong untuk memiliki kecermatan, ketelitian, analisis, serta perhatian terhadap hal-hal yang kecil. Yang ketiga adalah outcome orientation atau berorientasi kepada hasil, di mana manajemen lebih memusatkan perhatiannya kepada hasil daripada kepada teknik dan proses dalam mencapai hasil tersebut.
Yang keempat adalah people orientation atau berorientasi kepada manusia, yaitu sejauh mana keputusan-keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut pada orang-orang di dalam organisasi. Dan yang kelima adalah team orientation atau berorientasi tim. Artinya, kegiatan-kegiatan itu diorganisasikan kepada tim, bukan kerja individu. Yang keenam adalah agresivitas, di mana orang-orang di dalam organisasi ini didorong untuk lebih bersifat agresif dan kompetitif. Dan yang terakhir adalah stability atau stabilitas, yaitu sejauh mana kegiatan-kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo dalam perbandingannya dengan pertumbuhan. Lalu, apa sih fungsi budaya organisasi itu? Fungsi budaya organisasi menurut Robbins and Judge itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sebagai pembeda antara organisasi satu dengan organisasi yang lain. Di Indonesia kita tahu banyak sekali organisasi, dan sebagai pembedanya kita membutuhkan budaya organisasi sebagai ciri khas antara budaya organisasi satu dengan organisasi yang lain. Fungsi yang kedua yaitu memudahkan pertumbuhan komitmen untuk kepentingan bersama. Dalam setiap organisasi dibutuhkan komitmen yang kuat antara setiap anggotanya. Agar apa? Agar organisasi ini dapat berjalan mengalami peningkatan. Maka dari itu, budaya organisasi ini memberikan manfaat, yaitu menumbuhkan kembali komitmen yang terjadi di dalam anggota organisasi agar organisasi ini mengalami kemajuan ke depannya. Fungsi budaya organisasi yang ketiga adalah memberikan identitas bagi anggotanya. Fungsi ini hampir sama seperti fungsi yang pertama, yaitu memberikan ciri khas kepada anggotanya untuk membedakan antara anggota satu organisasi dengan anggota organisasi yang lain. Dan fungsi yang terakhir adalah meningkatkan kemantapan sistem sosial, di mana budaya organisasi ini menjadi perekat yang mempersatukan seluruh anggota organisasi. Tipe budaya organisasi berdasarkan perhatiannya terhadap orang lain dan juga terhadap kinerja dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah apathetic culture, di mana mereka sama-sama memberikan penghargaan terhadap orang dan juga terhadap kinerja, namun mereka tetap lebih mengutamakan permainan politik dan pemanipulasian orang lain. Yang kedua adalah caring culture. Tipe ini ditandai dengan rendahnya perhatian terhadap kinerja dan tingginya perhatian antar manusia, sehingga mereka lebih mengutamakan kesatuan tim daripada kinerja pelaksanaan tugas. Yang ketiga adalah exacting culture, di mana tipe ini merupakan kebalikan dari tipe sebelumnya. Mereka lebih mengutamakan perhatian terhadap kinerja daripada perhatian antar manusia, sehingga keamanan pekerja cenderung sangat rendah. Dan yang terakhir adalah integrative culture, di mana perhatian antar manusia dan perhatian terhadap kinerja memiliki kedudukan yang sama-sama tinggi. Ada 3 cara dalam membentuk dan mempertahankan budaya organisasi menurut Robbins and Judge. Yang pertama adalah pendiri hanya mempertahankan anggota yang memiliki pemikiran dan merasakan hal yang sama. Yang kedua adalah mengindoktrinisasi serta mensosialisasikan anggota tentang cara berpikir dan perasaan mereka. Dan yang terakhir, mendorong anggota untuk lebih mengenal dan menginternalisasi keyakinan, nilai, dan asumsi. Dan presentasi dari kami, semoga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.